Apa tujuan dari seorang Dharma Pongrekun? Udah berjuang, udah pasti kalah gitu. Ya. Independen. Ya. Saya cuma mencoba membuka wawasan orang. Yang penting saya punya kesempatan di ajang nasional. Ya, karena Jakarta pasti. Terus kemudian membuka hal-hal itu. Sehingga ketika Epstein terbuka, apa yang saya sampaikan terkonfirmasi. Walaupun orang mencibirkan, buat saya nggak masalah. Lihat Nabi Nuh, 120 tahun dia dicibirkan orang. Saya cuma 6 tahun, nggak ada masalah kan. Nah, dari situ saya mau mengajak orang untuk apa? Melepaskan diri dari apa? Dari skenario-skenario jahat dan yang lain. Apa yang akan dikatakan oleh seorang Dharma Pongrekun kalau bertemu Panji Pragiwaksono? Saya mau mengajak dia berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelamatkan bangsa. Cuma itu aja. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, ya sudah. Saya anggap Anda tidak nasionalis. Jangan kita don't judge book by the cover. Seolah-olah nasionalis, tetapi isinya tidak. Nah, maksud saya itu. Saya pengen begitu. Saya berani bertaruh untuk itu. Belahlah dadaku. Darahku akan berbicara. Saya hidup mati untuk rakyat. Dan Bapak boleh challenge saya. Ya, kita buka-bukaan data. Mau kemana arah bangsa ini? Bangsa ini menuju kepada negara totalitarian. Saya pastikan itu. Ya. Seberapa optimis seorang Dharma Pongrekun bahwa kita bisa melakukan itu sebagai sebuah bangsa? Kita harus selalu punya optimisme. Ya. Dan lose hope. Asal ada spiritual unity. Tanpa spiritual unity maka itu tidak akan terjadi. Pancasila hanya menjadi slogan kosong. Karena persatuan Indonesia sudah tidak ada. Akibat apa? Adanya pengkotak-kotakan. Pernah ingat dulu ada pilkada pakai baju kotak-kotak? Sebenarnya kode. Kode simbol bahwa kita sedang di kotak-kotak. Dan mulai saat itu terjadi pengkotak-kotakan yang luar biasa. Ya. Sehingga muncullah istilah ternak apa, muncullah ini dibiayai. Coba kalau dicek semua biaya dari mana. Oh, itu akan ketahuan korupsi dari mana. Nggak bisa orang membiayai gitu. Saya ingat Presiden ke-7 mengatakan selama COVID ini hilang 1.400 triliun ada di Detik Finance. Hilangnya kenapa ya nggak ditelusuri? Kan harusnya perintah KPK. Saya cuma mau ngasih tahu saja satu ini. Tadi karena saya mengatakan tadi ya, Kak banyak mempertanyakan beliau ini adalah disiplin apa? Intelijen ya? Jadi intelijen itu begini. Kenapa orang intelektual yang punya kemampuan hanya metode empirik itu kalah sama intelijen? Ya. Intel, oke? Ya. Kenapa? Karena dia hanya bicara di atas kertas teori. Tetapi intelijen itulah konsepnya adalah selalu membuat force majeure. Makanya force majeure itu buatan mereka, Bang. Supaya orang jadi absurd dengan apa sih sebenarnya terjadi. Paham ya? Gue baca ini ya. Makanya orang perlu pendidikan, enggak spiritual. Gagal, Pak. Makanya saya ingin masuk ke. Jadi jangan berharap Indonesia akan mensejahterakan rakyat, karena dari awal tidak untuk rakyat, tetapi untuk korporasi, untuk bisnis, gitu Pak. Makanya coba tarik ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 4. Merdeka, kita nggak merdeka. Kita nggak merdeka. Bersatu, berantakan. Berdaulat, apalagi pangan nggak. Adil dan makmur, bos semakin jauh. Karena apa? Kita mengikuti arus globalisasi. Kalau kita berenang di Sungai Musi, Bang, ada arus, Bang. Abang dari sini harus ke sana, yang ada abang ke bawah ke sana. Terjadi deviasi arah. Ini yang terjadi di bangsa ini. Saya belajar di situ dari tahun 2018, baru saya paham. Ketika saya tahu pegawai negeri pernah terima remunerasi nggak? Nah itu. Nah, mulai saat itu semua instrumen negara bekerja dengan cepat untuk mensukseskan agenda globalisasi. Apa yang terjadi? Kita semua senang dengan hitungan matematika, take home pay-nya. Tapi itu adalah bagian daripada upah buruh. Sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menurut gitu. Nah, ingin saya sampaikan, kalau Dharma Pongrekun melakukan analisa statement yang berbeda dari orang lain, background beliau, ada tadi di Badan Sandi ya?
Badan Sandi dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber Sandi Negara. Ya. Jadi sekolahnya pun ya di bidang begitulah, melakukan penelitian, penyelidikan. Tapi beliau dikarenakan Saya dengan pernah di FBI juga. di FBI juga. Jadi kemampuan juga untuk menyampaikan. Saya pernah di United Nations juga. Saya pernah tahu gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, gitu. Jadi bukan sembarangan. Sudah lah, bukan lah. Cuman kan nggak perlu, Pak. Iya. Nah ini nanti, Pak. Ya, Bapak lihat sekarang yang sedang ini akan terjadi namanya krisis iklim, environmental engineering. Ya begini muternya, Pak. Set, baik. Nanti akan, nah ini kesehatan. Nah ini berdampak kepada banyak rumah sakit penuh. Ya. Makanya banyak rumah sakit dibikin kan? Ya. Ya, 300 rumah sakit ada. tuh, Pak. Dia masuk. Jadi dia set. Ini yang ada di sini. Saya pengen orang paham. Ya. Ini yang ada di sini. Nah ini. Nih, tinggal lihat aja kodenya. Nomor berapa? Nomor 13. 13 apa? SDGs. Climate Action. Yes. Ya, tuh. Apa tujuannya? Nah, ini yang terjadi ini. Ini cuma propaganda ini. Tujuannya apa? Ini yang hitam. Iya, dong. Ini yang akan terjadi. Kita baca yang tulisan apa? Eco dictatorship and geoengineering. Jadi kita melawan hukum alam nih manusia nih. Jahat nggak? Melanggar hukum Tuhan kan? Coba apa lagi bang? Yang bisa kita Ya, cek. ini coba. Ini apa? Nomor 11. Nomor 11. Smart City. Ini sustainable. Ya kan? Ya. Sustainable cities Ya. and community. Communities. Ya, enggak tinggal lihat 11, kita lihat di sini dia punya Ya. buku panduan. Sustainable cities and communities. Apa yang akan terjadi? Ya. CCTV di mana-mana, prison city yang di smart city itu prison city. Makanya waktu itu kan ada calon gubernur yang program CCTV. Gitu. Makanya dari situ bilang, Semua dikontrol. iya, makanya itu. Jadi gini, saya buka ya, setiap debat Pilpres dan debat itu ternyata ditentukan oleh Bappenas. Ada petunjuknya. Saya punya data. Jadi harus mengakomodir debat-debat itu. Jadi semua udah ada ini ya, Bang. Makanya kan ada yang bilang asam sulfat, ada yang bilang begini. Itu hafalan. Bukan hasil keluar dari sini. Makanya ternyata negara ini autopilot. Siapa aja bisa jadi presiden atau wapres. Tetapi korbankan kepentingan bangsa. Kalau betul-betul hatinya tidak buat itu. Bukan siapapun bisa, siapapun boleh. Bisa. Kita lihat faktanya bisa. Semua bisa dilanggar kok. Suka-suka. Diktator. Chip. Ada di situ. Ada. Apa yang nggak ada? Ya, sudah ada di sini. Cuman mau belajar melihat data dan ini. Kan orang minta data nih. Saya bawa data nih. Ini dikeluarkan oleh apa? Saya ada bukunya. Oh, biodigital. Nah ini Biodigital convergent. Ya. Kayak hybrid. Jadi yang nanti chip itu di tubuh manusia, ini yang bilang bio kan hidup digital, itu convergent. Itu chip dalam tubuh. Ya, jadi kayak hybrid itu apa? Energi ini dengan energi ini digabung. Tuh, makanya kenapa dikejar-kejar tubuh. Mereka mau install chipcon sebelum ini tuntas dilaksanakan. Dia memasukkan lewat darah untuk merubah DNA fitrahnya Tuhan dengan DNA yang disebut dengan mRNA. Harusnya DNA double helix, dia jadi triple helix dan diresmikan di Royal Family oleh Elizabeth kedua sebelum dia meninggal. Ada ritualnya, pemotongan DNA manusia. Ada dokumentasinya. Dan ini menunjukkan New World Order. Terakhir PM Kanada sudah berbicara, ya kan? Nah, Davos, World Economic Forum, semua sistem perekonomian digital mereka yang atur di sana. Jadi kalau orang udah datang ke sana, sudahlah. Di sana hanya justifikasi, diundang, ayo nurut, laksanakan. Datang ke sana cuma terima perintah. Itu seperti mereka ini. Kuis. Ini bacain doang. Laksanakan. Soalnya udah ada yang buat. Sudah. Duitnya gimana? Udah nggak usah pikirin.